Matulesi juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Ia pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Patimura lahir di Haria Saparua di Maluku Tengah pada 8 Juni 1783. Ia berasal dari keluarga Matulesi. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Francina Tilawi. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir pada militer sebagai mantan sarsan militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Patimura. Apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Beta lihat-lihat hasil kebun saat ini sangat banyak, terutama cengkeh yang sangat segar. Ya, hasil kebun saat ini sangat luar biasa, apalagi cengkeh yang beta dapatkan. Ya, rempah-rempah ini sangat segar. Ya benar, rempah-rempah ini sangat bagus sekali. Tanah Maluku ini memang hebat untuk menyediakan kebutuhan kita. Mau apa kalian di sini? Jangan ambil hak kami. Diam, ikut kami. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda. Kekayaan Maluku dikuras habis oleh Belanda. Hai Bung dan tuan-tuan semua, apakah kalian ingin seperti ini selamanya? Diperlakukan seenaknya oleh Belanda. Beta sudah muak dengan sikap para penjajah itu. Beta ingin melawan. Ayo. Jadi bagaimana langkah kita selanjutnya? Tentukan sekarang. Thomas Matulesi, atau sering disebut sebagai Kapitan Patimura, ialah seorang pemimpin pada penyerbuan di Maluku. Ia pun juga ikut berdiskusi merancang perlawanan yang akan dilaksanakan esok hari. Baik, kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama seluruh rakyat Maluku pada esok hari. Patimura, beta akan menyiapkan peralatan dan senjata untuk menyerang besok. Kapitan Patimura dan seluruh rakyat Maluku menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut, mereka berhasil menangkap Presiden Van den Berg beserta keluarganya. Lihat pasukan, ada musuh. Presiden, sepertinya dia sudah mati. Serang! Patimura, lepaskan saya sekarang. Untuk apa saya melepaskan penggerak seperti Anda? Saya bukan penggerak, saya hanya mendapatkan perintah. Saya berjanji akan memberhentikan tindakan prajurit saya. Maka, lepaskan saya sekarang. Dengan alasan apa saya dapat mencarimu? Saya berjanji, maka saya berbohong. Datanglah dan bunuh saya. Baiklah, sekarang pergi. Dan jangan ganggu kami atau rempah kami lagi. Namun pada akhirnya presiden tersebut dibebaskan kembali ke benteng. Terima kasih atas belas kasihanmu, tapi kau teramat bodoh telah melepaskan orang berkuasa seperti aku. Kapitan, mengapa kau melepaskannya? Apa kau terlugu sampai dapat terperangkap mulut manis sendiri itu? Tenang, ini baru awal. Beda tak terlalu bodoh untuk mengenis penjilat itu. Besok kita akan menyerang benteng Mistik. Belanda membuat pertemuan dengan Raja Boy di kerajaan dan disetujui Raja Boy. Permisi Raja Boy, kedatangan kami di sini kami ingin mengajukan Baginda Raja untuk mengajukan Patimura. Lancang sekali Anda! Mohon tenang Baginda, kedatangan kami di sini ingin menawarkan transaksi. Kedatangan kami di sini ingin menawarkan bantuan kepada Baginda. Pergi kalian dari sini! Kami akan memberikan hak 50% kepada Baginda atas monopoli yang dilakukan di kerajaan Boy di Maluku. Silakan duduk, apa mau kalian? Dengan begitu kerajaan Boy akan semakin berkembang. Saya harap bisa membantu kerajaan Boy agar semakin besar.
Tapi saya tidak bisa memberikan senjata kepada kalian. Masalah itu tenang saja. Maksud kalian, aku harus mencari tahu apa yang mereka lakukan lalu memberitahunya kepada kalian. Apapun yang Baginda lakukan, kami serahkan kepada Baginda. Baiklah, akan kulakukan. Asal aku mendapatkan apa yang kau janjikan. Kami akan memberikan jaminan uang. Baiklah, apa yang harus kulakukan? Penyerbuan kedua jatuh pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapitan Patimura menyerang benteng Dustin. Benteng dapat dikuasai dan semua pasukan Belanda ditangkap, termasuk Presiden Vandenberg. Istri dan kedua anaknya tewas sesuai dengan janji yang diucapkan Presiden Vandenberg. Merdeka! 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 Kita menang! Kita menang! Kita menang! Kita menang! Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Savaria, yang dipimpin Mayor Betjes. Mereka berusaha merebut benteng Dustin dari tangan Kapitan Patimura dan rakyat Maluku. Hai Patimura, para pasukan Belanda sudah akan kembali. Mereka akan membalas semua apa yang sudah kita lakukan di benteng ini. Apa? Pasukan Belanda kembali? Ya, mereka akan merebut semua benteng ini. Hei Patimura, kami datang untuk merebut benteng ini lagi. Namun Kapitan Patimura bersikeras untuk tidak memberikan benteng tersebut kepada Belanda. Ia menyuruh Belanda untuk keluar dari tanah Maluku. Tetapi Belanda tidak akan menyerah sampai mereka berhasil merebut benteng tersebut. Berselang dari kejadian itu, akhirnya Belanda membuat suatu rencana untuk mengalahkan Kapitan Patimura tanpa menggunakan pasukan bersenjata. Ya, dengan perlindungan. Patimura, sebagai balas budi kami akan memberikan 5 keping emas dan kalian akan memberikan benteng ini kepada kami. Maukah kau? Beta sudah katakan, Beta tidak akan menyerahkan benteng ini untuk 5 atau 10 bongkar emas pun. Sekarang pergi kalian dari sini. Baiklah, kami akan terus melakukan penyerangan. Perundingan dengan Kapitan Patimura tidak berhasil dan berangsur alot, sehingga Belanda memutuskan untuk menghentikan perundingan tersebut. Peperangan terus berkobar sebab dari ketidakberhasilan dari rencana perundingan dengan sang kapitan. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura, yaitu Benteng Dustin, dengan meriam besar. Peperangan ini dipimpin oleh Paulus Tihau bersama anaknya yang merupakan Sri Kandi dari Maluku. Ia bernama Martha Christina Tihau. Hei rakyat Maluku, menyerah sajalah kalian. Kalian hanya rakyat bodoh yang melawan kami. Dan menyerah, usir Belanda dari tanah Maluku ini. Jadi, seperti itulah pilihan kalian. Lihat, senjata kami lebih modern daripada kalian. Kalian akan menyerah melawan kami. Dan lakukan perkataan mereka. Usir mereka dari tanah Maluku ini. Tanah Maluku, tanah Indonesia. Serang! Kapitan Patimura dan rakyat Maluku mundur. Akhirnya Belanda dapat menguasai Benteng Dustin kembali. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak darah yang berjatuhan dari tangan Belanda. Patimura, apa yang kalian inginkan dariku? Ingin membalaskah? Untuk sadarkah kalian telah berbuat apa di negara orang? Cukup, Kapitan. Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kau mau? Untuk apa? Untuk apa beta bekerja sama dengan pangeran seperti kalian? Besar sekali tekadmu itu, tapi Kapitan, itu semua akan menjadi sia-sia. Jadi maukah kau bekerja sama denganku? Lebih baik mati daripada menjamah tangan kotor kalian itu. Oh, begitu. Akan kuturuti perintahmu. Murah, apa yang ingin kau sampaikan ke rakyat Maluku sebelum kau mati? Semangatku takkan pernah habis. Patimura boleh dikalahkan, tetapi kelak Patimura muda akan membebaskan tanah Maluku dari penjajah. Merdeka!
Belanda menghukum gantung Patimura bersama 2 orang lainnya, menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Sementara Marta Tihahu tidak ikut dibunuh Belanda. Belanda yang berpikir bahwa usia Marta terlalu muda, mereka memilih untuk menahannya, tetapi selama ditahan, ia menolak untuk makan, sehingga dirinya lemah. Setelah sekian lama Marta menolak untuk makan, Marta akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya karena mati kelaparan. Kemudian untuk menghindari perlawanan dari rakyat Maluku atas kematian Marta, Belanda memutuskan untuk membuang jasad Marta ke jurang. Since the number